apa kabar pemirsa? Senang jumpa lagi dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Alivia Subrata. Suasana pelaksanaan UTBK SNBT 2024 di dua kampus UNESA. BIPA UNESA kenakan budaya lewat seni pertunjukan dan permainan tradisional kepada mahasiswa asing. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Dalam rangka mengembangkan kreativitas serta menggali potensi mahasiswa baru, Himpunan Mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNESA kembali melaksanakan lokakarya. Tampilkan dua kesenian, yakni Lodro dan Ketoprak. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antara alumni dan mahasiswa tiap angkatan. Selain memberikan materi pembelajaran dalam kelas, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa (FBS UNESA) juga bekali mahasiswanya dengan pengalaman menciptakan pementasan seni pertunjukan tradisional, yaitu ludruk dan ketoprak melalui kegiatan Loka Karya. Kegiatan yang berlangsung pada 30 April 2024 di Gor Gelanggang Pemuda UNESA tersebut terbagi dalam dua sesi, yakni sesi pagi menyuguhkan seni pertunjukan ludruk berjudul Keblingere Jagoan Kidul Kali, dan sesi malam yang menyuguhkan penampilan ketoprak berjudul Seminten Ngedan. Untuk kegiatan Lokakarya tahun 2024 ini dalam rangka untuk memberi kesempatan mahasiswa kami, utamanya mahasiswa baru angkatan 2023 yang sekarang semester 2, ini pengalaman melakukan pementasan drama tradisional. Untuk yang siang ini ada pementasan ludruk asli Jawa Timur, begitu. Lalu untuk yang nanti malam itu ada pementasan ketoprak, begitu. Ini juga mendukung mata kuliah, juga mendukung mata kuliah. Kami ada mata kuliah dramaturgi dan sebagainya supaya mahasiswa juga punya bekal untuk itu. Loka Karya merupakan tindak lanjut dari kegiatan Mukti Wibowo, yakni serangkaian acara dari orientasi dan studi pengenalan kampus di lingkup Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa (FBS UNESA) yang diikuti oleh mahasiswa 2023 sebagai pemain berkolaborasi dengan angkatan 2022. Tidak hanya itu, mahasiswa BIPA UNESA juga turut andil dalam pertunjukan ludruk yang dilaksanakan pada sesi pertama. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan solidaritas, untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari jurusan itu sendiri, dan juga untuk menggali potensi. Barangkali kalau setelah pelatihan lokakarya atau tokoh-tokoh yang nanti tampil, nanti ketika event besar bisa diambil untuk menjadi tokoh unggul nanti yang bisa ditampilkan di luar nanti. Selanjutnya, HMP Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa berencana menggelar pertunjukan ketoprak kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan alumni sebagai rangkaian dari perayaan Disnatalis UNESA. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Peringati Chinese Language Day, Confucius Institute UNESA bersama Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin adakan Chonghua ke-15 dengan tema Discovering the Beauty of Chinese Language and Culture. Acara yang menjadi agenda rutin tahunan ini menjadi wadah dalam mengasah kreativitas, minat bakat mahasiswa pendidikan bahasa Mandarin. Acara perayaan Chinese Language Day atau Chonghua kembali digelar pada 26 April 2024 di gedung T14 FBS UNESA Kampus Lida Wetan. Acara yang wajib diikuti oleh mahasiswa pendidikan bahasa Mandarin angkatan 2022 dan 2023 ini dikemas dalam berbagai kegiatan perlombaan. Mulai dari storytelling, cipta baca puisi, mengarang, pidato, paduan suara, hingga pemilihan putra-putri Mandarin. 80 peserta individu dan 11 kelompok antusias ikuti beragam perlombaan yang diadakan. Mengambil tema Discovering the Beauty of Chinese Language and Culture, perayaan Chonghua ke-15 ini menjadi langkah Confucius Institute dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan bahasa dan budaya. Confucius Institute sendiri
memiliki peran untuk mengajarkan pendidikan serta kebudayaan Tiongkok, serta bagaimana kami percaya membangun manusia, sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan, budaya, dan bahasa. Yuan selaku Direktur Confucius Institute Central China University mengatakan bahwa kegiatan Chonghua juga bertujuan untuk menyeleksi peserta Chinese Bridge ke-23 tahun 2024. Acara ini diakhiri dengan pengumuman pemenang lomba dan pemberian penghargaan kepada finalis Putra-Putri Mandarin 2024, yakni Dandung dan Shein. Dari Surabaya, Alivia dan tim melaporkan. Ajang mahasiswa asing lebih mengenal budaya Indonesia, program BIPA UNESA gelar acara bertajuk Cinta Indonesia. Kenalkan budaya melalui permainan tradisional dan pertunjukan seni, para mahasiswa asing antusias ikuti jalannya acara. Salah satu program rutin BIPA UNESA, yakni pengenalan budaya Indonesia kepada mahasiswa asing kembali digelar. Kegiatannya dilaksanakan di Joglo Fakultas Bahasa dan Seni UNESA pada 26 April 2024 tersebut mengambil tajuk Cinta Indonesia. 11 mahasiswa asing yang hadir antusias mengikuti serangkaian acara yang diselenggarakan, seperti lomba balap kelereng, lomba bakiak, dan lomba balap karung. Won Da-eun, mahasiswa asal Korea yang memiliki nama Indonesia sebagai putri, tampil menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dengan lancar. Jadi program Cinta Indonesia ini sebenarnya kita rutin lakukan, BIPA lakukan, itu untuk mengenalkan budaya Indonesia. Jadi selama ini kita memang menyelenggarakan program ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa ketika belajar. Kan tujuannya mereka belajar bahasa, nah tidak menutup kemungkinan juga wajib juga belajar budayanya. Melalui kesempatan ini, mahasiswa asing tak hanya mengenal permainan khas Indonesia, tetapi juga turut berpartisipasi dalam pelestarian kesenian melalui pertunjukan seni. Salah satunya adalah Mongo Shirai, mahasiswa UNESA asal negeri Sakura Jepang, menampilkan kesenian mendongeng yang menceritakan legenda kota Surabaya. Said, salah satu mahasiswa yang berasal dari Yaman, mengaku tertarik mengikuti acara ini karena selain mengenal Indonesia, ia juga dapat mengenal teman yang berbeda negara melalui program BIPA. Nah, kalau saya hadir hari ini, saya di event ini hari ini menarik. Semua saya bisa lihat, semua teman saya menarik dan senang juga. Untuk event seperti ini saya mau, kalau bisa nanti ada seperti ini event, saya mau datang lagi. Kegiatan belajar bahasa Indonesia melalui permainan, pertunjukan seni hingga kunjungan ke tempat wisata menjadi keseruan tersendiri bagi mahasiswa asing yang mengikuti program BIPA. Kegiatan ini diakhiri dengan pengumuman para pemenang lomba dan foto bersama. Dari Surabaya, Afika dan tim melaporkan. Dalam rangka meningkatkan keterampilan makeup artist, mahasiswa pendidikan Tata Rias UNESA adakan beauty class tips and trik dalam merias, dengan mengundang makeup artist profesional alumni UNESA. Ajak mahasiswa hingga masyarakat umum, kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta. Guna menambah keterampilan makeup artist, program studi pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya selenggarakan beauty class pada Sabtu 27 April 2024. Bertempat di Mall Royal Plaza, kegiatan ini diikuti peserta tak hanya dari mahasiswa UNESA, melainkan juga terbuka untuk masyarakat umum. 28 peserta yang mengikuti beauty class ini mendapatkan edukasi terkait pemilihan produk yang sesuai dengan jenis kulit dan teknik make-up secara profesional. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari tugas akhir mata kuliah pengelolaan Tata Rias. Karena kita sebagai seorang mahasiswa S1 Pendidikan Tata Rias dan di mata kuliah pengelolaan usaha Tata Rias ini, supaya kita sebagai seorang mahasiswa ketika nanti sudah turun di dunia kerja mampu mengelola bidang Tata Rias ini. Jadi seperti kita bisa mengadakan event organizer ini dimulai dari saat ini. Kesannya itu sangat-sangat senang sekali. Kenapa? Karena kita udah yang pertama mencapai target. Jadi di acara ini kita itu benar-benar ditarget sama dosen mata kuliah, dan kelas kami alhamdulillah malah melebihi dari targetnya. Dan untuk pesannya, semoga dengan acara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya peserta ya, bisa dapat ilmu dari Kak Awas secara langsung.
Untuk pemateri dari MUA profesional, kegiatan ini juga memberikan tips and trik para MUA pemula dalam belajar secara mudah dengan harga yang lebih miring. Itu aku senang banget karena wow, ini tempat aku kuliah nih gitu. Karena aku di sini sebagai alumni, itu aku udah di tahun 2012 sampai 2016 itu aku S1 Tata Rias juga. Jadi aku benar-benar senang banget nih jadi pematerinya di UNESA ini gitu. Harapannya buat teman-teman adik-adik kelas di UNESA, adik-adik di UNESA lebih berkreatif lagi untuk bikin acara seperti ini karena ini sangat membantu banget ya untuk MUA pemula. Itu banyak banget di luar sana yang tidak ada wadah untuk mereka belajar. Karena kalau private itu kan pasti mahal. Tapi kalau kita ada WTK sini kan harganya lebih miring. Apalagi selain belajar juga mahal, produknya pun juga mahal gitu. Tapi kalau WTK segini kan sudah ibaratnya terjangkau, HTM-nya terjangkau, dan disupport juga produk make up-nya gitu. Setelah pemateri mendemonstrasikan teknik make up, peserta diberi waktu selama 1 jam untuk mempraktekkan teknik make up tersebut. Setelah itu, para muse akan melakukan runway dan penilaian dari pemateri serta panitia. Kegiatan ini diakhiri dengan pengumuman para pemenang best make up dan dokumentasi dari keseluruhan peserta. Dari Surabaya, Alivia dan tim melaporkan. Dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa angkatan 2022 dan 2023 Prodi S1 Biologi dan Pendidikan Biologi FMIPA gelar bazar bertajuk Bioculinary 2024 dengan tema Biologist Entrepreneur Euphoria. Kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk laporan hasil pembelajaran, tetapi juga untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Sebagai bagian dari implementasi mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa angkatan 2022 dan 2023 Prodi S1 Biologi dan Pendidikan Biologi FMIPA gelar bazar bertajuk Bioculinary 2024 dengan tema Biologist Entrepreneur Euphoria. Kegiatan ini menjadi tugas akhir yang berisi muatan pembelajaran dan laporan hasil penjualan yang diakumulasikan menjadi nilai UAS. Kegiatan dibuka dengan pemotongan pita yang dilakukan oleh Koordinator Prodi S1 Pendidikan Biologi, didampingi tim dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Dilanjutkan unjuk kreasi seni mahasiswa bertajuk Densology. Bazar Bioculinary berlangsung mulai 29 April hingga 3 Mei 2024, bertempat di halaman gedung D1 FMIPA, Kampus 1 UNESA Ketintang, Surabaya. Turut hadir dan memberikan penilaian Koordinator Prodi S1 Pendidikan Biologi dan tim dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Jadi tujuannya ini supaya mahasiswa itu kreatif, kemudian punya nilai daya juang yang tinggi untuk meng-create semua produk sekaligus sampai memasarkan. Jadi nanti ini hasil binaan tim mata kuliah kewirausahaan. Pendanaan murni dari mahasiswa. Jadi mereka sudah menyiapkan dari awal proposal, dari mulai perencanaan, persiapan, pembuatan produk sampai penjualan gitu ya. Ini adalah semangat yang harus kita dukung. Nah, biasanya kami warga MIPA itu beli. Kemudian tim dosen ini biasanya semua stand kami beli, walaupun cuma satu paket kali 123 stand. Tapi itu untuk mendukung atau memotivasi mereka bahwa kita menghargai gitu ya. Dan acara ini setiap semester, karena setiap semester keluar gitu ya. Karena kan kita ada biologi, ada pendidikan biologi. Sebanyak 123 stand dari 12 kelas menunjukkan kreasi dan inovasinya di bidang kulineri. Ketua Pelaksana Bioculinary 2024, Muhammad Luki berharap kegiatan bazar ini menjadi langkah nyata memupuk jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa Prodi S1 Biologi dan Pendidikan Biologi FMIPA. Ya, persiapannya itu sekitar 1 bulan. Dari bulan April. Di kepanitiaan ini ada 2 angkatan, yaitu angkatan 2022 sama 2023, di mana itu ada cutting sama adik tingkat. Nah, ini untuk menyatukan 2 angkatan ini sehingga membentuk acara yang super luar biasa ini. Itu butuh effort, kadang kan ada yang matkul, rapat itu kadang bisa izin gitu kan. Mungkin kendalanya terkait izin gitu. Selain menumbuhkan geliat wirausaha,
dan memberikan motivasi di kalangan mahasiswa, Bazar Kewirausahaan Biokulineri 2024 juga mengajak mahasiswa untuk berpikir kreatif, membuat inovasi, dan melakukan pemasaran produk. Dari Surabaya, Tia Eser dan Livia Rahma melaporkan. Ujian tulis berbasis komputer, seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT resmi dimulai pada 30 April 2024. Di UNESA, pelaksanaan UTBK SNBT dilaksanakan di 2 lokasi, yakni Kampus Ketintang dan Lidah Wetan. Dengan persiapan yang optimal, berikut liputan pelaksanaan UTBK 2024 di UNESA. Pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024 di Universitas Negeri Surabaya diikuti sebanyak 23.719 peserta. Dilaksanakan dalam 2 gelombang, pelaksanaan UTBK di UNESA terbagi dalam 25 sesi dengan 990 peserta di tiap sesinya. Para peserta tersebar di 34 laboratorium yang berada di UNESA. Setiap tahun, jumlah peserta yang mengikuti UTBK SNBT di UNESA terus meningkat. Guna melaksanakan ujian dengan baik, panitia pelaksana UTBK UNESA siapkan sarana prasarana dengan optimal. Mulai dari perangkat komputer, jaringan memadai, petunjuk jalan dan ruangan, hingga koordinasi dengan pihak terkait demi keamanan dan kenyamanan peserta. Pada pelaksanaan UTBK hari pertama ini, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sistem yang kami siapkan, komputer yang kami siapkan, semuanya berjalan dengan baik. Hari pertama, sesi 1 tadi, jumlah peserta yang tidak hadir ya, sebanyak 35 orang, jadi sekitar 3%. Ya. Terus kemudian di sesi kedua ini yang tidak hadir sekitar 37 peserta. Mudah-mudahan di sesi berikutnya, ya, sesi 3 sampai dengan sesi 5, semua tahapan UTBK bisa berjalan dengan lancar. Di Kampus Lidah Wetan, lokasi UTBK SNBT tersebar sejumlah gedung yang memiliki laboratorium komputer yang memadai, seperti Gedung Kedokteran, Gedung PPTI lantai 4, Perpustakaan UNESA, dan Gedung FBS lantai 2. Dilengkapi dengan petunjuk arah yang jelas, dapat membantu peserta ujian tiba di lokasi tepat waktu. Selanjutnya, pelaksanaan UTBK SNBT 2024 Kampus UNESA Ketintang terbagi pada sejumlah gedung fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Gedung Pasca Sarjana, dan Gedung Teknik Informatika. Terlihat di setiap jalan area kampus juga terdapat petunjuk arah lokasi UTBK guna mempermudah peserta menuju lokasi ujian. Tak hanya pihak universitas, peserta juga turut memaksimalkan persiapan UTBK SNBT agar dapat diterima di perguruan tinggi impian. Aku persiapan 7 hari. Sebelum-sebelumnya juga persiapan sih, belajar gitu-gitu. Cuman yang intens baru 7 hari yang lalu. Kan aku ikut les juga, tapi ya maksudnya kayak yang biasa aja gitu. Terus berintensnya juga 7 hari sebelumnya. Pelaksanaan UTBK SNBT gelombang pertama berakhir pada 7 Mei 2024. Dan akan dilanjutkan pelaksanaan UTBK SNBT gelombang kedua pada 14 hingga 20 Mei 2024. Dari Surabaya, Afika, Alivia, dan tim melaporkan. Sebagai kampus yang ramah disabilitas, UNESA juga telah menyiapkan fasilitas khusus yang disesuaikan dengan peserta disabilitas. Sebanyak 3 peserta disabilitas UTBK SNBT UNESA jalani proses ujian didampingi oleh relawan yang disiapkan panitia. Pelaksanaan UTBK SNBT Gelombang 1 di UNESA berlangsung dengan tertib. Para peserta tiap sesi mengikuti prosedur pemeriksaan sebelum memasuki ruang ujian. Guna mendukung kelancaran ujian, UNESA juga telah menyiapkan berbagai fasilitas secara optimal, mulai dari petunjuk ruangan, perangkat komputer, jaringan yang stabil, hingga pendamping bagi peserta disabilitas. 9 peserta disabilitas, yang terdiri dari 2 tunanetra dan 7 tunadaksa, ikuti UTBK SNBT 2024 sesi 3 di UNESA. 2 pendamping khusus diterjunkan guna membantu proses pengisian data dan jawaban para peserta disabilitas tunanetra. Alhamdulillah di UNESA ini anak saya difasilitasi ada pendamping, jadi dia nggak gugup sama sekali. Tunanetra.
Kemarin-kemarin sih sempat tegang, tapi alhamdulillah dia punya teman yang selalu support dia. Gak usah tegang, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja, sepengetahuannya dia dijawab aja gitu aja. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Profesor Dr. Matlazim MSI, menyampaikan bahwa UNESA terus berkomitmen memberikan pelayanan maksimal bagi peserta disabilitas tanpa mendiskriminasikan dengan peserta lainnya. UTBK ini diikuti oleh semua peserta, baik itu yang tuna netra, tuna daksa, dan yang biasa ya. Jadi kita beri kesempatan semuanya untuk bisa mengikuti tes UTBK ini. Jadi tidak ada diskriminasi, sehingga kita fasilitasi untuk yang tunanetra misalnya kita beri alat khusus sedemikian rupa sehingga peserta tes tunanetra itu bisa mengerjakan soal dengan baik. Bagi peserta disabilitas yang belum lolos tes UTBK, UNESA telah menyiapkan jalur khusus disabilitas dan jalur mandiri non-tes yang memanfaatkan skor nilai UTBK 2024. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alivia Supriyata, tetap sehat dan sampai jumpa.